yang kemungkinan kalau dia naik, kemungkinan dia akan menguji ini dulu. Nah, akan menguji ini dulu. Kalau ini misalkan dia mampu menahan harga, kemungkinan dia akan mantul ya. Tapi kalau misalkan ini nggak mampu menahan harga, kemungkinan ya dia akan tembus ya, melanjutkan trennya. Itu kemungkinan yang kemungkinan yang kedua, jika harga sempat koreksi ya kemungkinan dia akan menguji ini dulu ya di Drawback Rally. Kalau misalkan ini mampu menahan harga ya dia akan lanjut naik gitu ya. Tapi seandainya harga turun terus ya, dan ternyata ini nggak mampu menahan harga, dia akan menguji Drawback Rally yang ada di bawahnya dan cukup dekat dengan EMA 200 dan harga masuk dan sekarang udah di 1:2. Nah ini ya, harga masuk udah di 1:2. Kalau teman-teman mengikuti video-video dari kemarin, pasti tahu plan ini ya. Nah, di 240 ini kenapa dia mantul? Karena di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Nah, ini. Ya, kalau misalkan OP di sini juga ya, ini udah profit di 1:2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah tetap di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, hari ini kita akan mungkin bahas cuman SAU USD sama BTC USD karena beberapa pair yang saya lihat kurang begitu menarik ya. Jadi nggak ada peluang yang cukup menarik, nggak ada plan yang cukup menarik. Jadi kita akan bahas dua instrumen aja, SAU USD sama di BTC USD. Kita mulai dari SAU USD dulu. Nah, ini SAU USD kita lihat di H1, kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya, tren sekarang lagi uptrend ya, tren lagi naik ya. Dan ada beberapa area yang cukup menarik ketika follow trend. Ketika trennya adalah naik, maka fokus kita adalah area buy atau area fokus di area biru. Di sini yang pertama ada Drawback Rally yang ada EMA 200-nya, teman-teman. Ini cukup menarik ya, cuman ini udah masuk cukup dalam sih teman-teman, udah di 60%-an. Artinya Drawback Rally ini cukup menarik, cuman udah nggak fresh gitu aja ya. Tapi menariknya lagi ada EMA 200-nya. Itu yang pertama, yang konservatif. Dan yang kedua, di sini ada area yang cukup agresif. Di sini ada Drawback Rally yang cukup agresif karena apa? Di sekitaran EMA 100 dan agak jauh dari EMA 200 ya. Jadi, artinya ini mempunyai probabilitas yang cukup rendah daripada yang di bawahnya. Dan yang selanjutnya di sini ada rally base drop, artinya ini adalah counter trendnya yang kemungkinan kalau dia naik, kemungkinan dia akan menguji ini dulu. Nah, akan menguji ini dulu. Kalau ini misalkan dia mampu menahan harga, kemungkinan dia akan mantul ya. Tapi kalau misalkan ini nggak mampu menahan harga, kemungkinan ya dia akan tembus ya, melanjutkan trennya. Itu kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang kedua, jika harga sempat koreksi ya kemungkinan dia akan menguji ini dulu ya di Drawback Rally. Kalau misalkan ini mampu menahan harga ya dia akan lanjut naik gitu ya. Tapi seandainya harga turun terus ya, dan ternyata ini nggak mampu menahan harga, dia akan menguji Drawback Rally yang ada di bawahnya ya. Itu sih skenario untuk di SAU USD H1. Coba kita akan naikkan dulu di 240. Di 240 ini kondisinya juga sama, lagi uptrend ya, lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang-nya juga di atas EMA 200 ya. Di bawah lagi sini juga ada rally base rally sebenarnya. Nah, sini ada rally base rally. Ya, cuman kan masih cukup jauh dari area ya. Kita bikin area ke bawah lagi sebenarnya bisa, cuman terlalu jauh ya, terlalu jauh. Makanya kita fokus di area yang terdekat dahulu. Nah, untuk di SAU USD 4 coba kita lihat di D1. Nah, di D1 ini kondisinya juga lagi uptrend ya. Lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik sih. Ada di bawah sini lagi jauh. Makanya kita fokus di time frame kecil dulu ya. Ini juga setelah breakout ya, setelah breakout dia terbang cukup tinggi seperti apa yang kita
analisa sebelumnya bahwanya kalau area di drop base rally base drop ini breakout, kemungkinan dia akan terbang lebih jauh lagi. Ternyata bener ya, karena udah di breakout, harga bikin new high dan bener dia turun lebih naik lebih tinggi lagi. Coba kita akan turunkan time frame ke M30. Nah, di M30 yang menarik ini ya. M15 ya, nggak ada rencana. Oke, kita lanjut ke BTC USD sekarang. BTC USD. Nah, mungkin kita hanya bahas di dua pair ini aja. Kalau di BTC USD kita akan bahas di D1 dulu dah ya, di D1 dulu. Nah, teman-teman, kita sempat bahas bahwasanya di D1 kondisinya lagi uptrend untuk di BTC USD. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Dan kemarin kita punya area drop base rally di area sini dan cukup dekat dengan EMA 200 dan harga masuk dan sekarang udah di 1:2. Nah, ini ya. Harga masuk udah di 1:2. Kalau teman-teman mengikuti video-video dari kemarin, pasti tahu plan ini ya. Kenapa kita ambil di sini ya? Karena di sini ada drop base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, harga masuk dan udah di 1:2 ya. Dan dia memantul di sini ya. Nanti kita bahas di sini ada apa? Ternyata di sini ada rally base drop di H4 ya. Kita udah nyampe di 1:2, belum 1:3 ternyata dia memantul ya. Final target kita kan di sini ya. Ternyata dia memantul di sini. Kenapa? Kita akan coba lihat turunkan di 240. Nah, di 240 ini kenapa dia memantul? Karena di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Nah, ini. Ya, kalau misalkan OP di sini juga ya. Ini udah profit di 1:2 harusnya. Cuman kita kemarin udah di 1:2 di D1, kita nggak ambil di sini. Tapi alasan dia memantul di sini karena di sini ada rally base drop yang searah dengan tren. Ini kalau di 4 trennya lagi turun dan ada EMA 200-nya. Jadi itu alasan dia memantul di situ ya. Kita akan turunkan lagi ke 60, trennya nggak jelas, ke 30, trennya nggak jelas juga, ke M15, trennya nggak jelas juga ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ini singkat banget ya, karena daripada panjang-panjang tapi nggak ada pembahasan, karena pair-pair yang lain nggak ada area yang cukup menarik. Jadi kita bahas poin-poin penting aja yang kita temukan dan perlu kita bahas ya. Kita akan disclaimer dulu bahwasanya plan yang kita bahas, plan yang kita temukan itu adalah bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi teman-teman juga wajib baca disclaimer yang ada di landing text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jika video ini bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.